Pantas saja Israel keteteran dibuatnya, inilah pasukan Islam Al-Qassam. Penghancur Israel memiliki 30.000 prajurit dan ribuan rudal. Israel sampai tidak mampu memusnahkannya. Kekejaman Israel atas Palestina belakangan ini telah memicu seruan dari seluruh dunia untuk memusuhi Israel. Tindakannya dianggap tidak manusiawi, melakukan kekerasan pada umat muslim di Masjid Al-Aqsa pada bulan Ramadan lalu. Namun di balik bayang-bayang kekejaman Israel, ada sebuah pasukan militer Islam yang dianggap sebagai mimpi buruk Israel. Mereka adalah kekuatan umat muslim Palestina yang terdiri dari sekitar 30.000 orang, memiliki ribuan roket dan amunisi yang menyatakan akan menghancurkan Israel. Walaupun faktanya tentara Israel lebih kuat, nyatanya mereka hampir tidak bisa memusnahkannya walaupun Israel telah mengalahkan segala cara. Melansir 24.com pada Kamis, mereka adalah pasukan militer Hamas dari Brigade Al-Qassam. Hamas dianggap lawan tangguh bagi Israel karena angkatan udaranya yang kuat dan jaringan intelijennya yang terkenal. Dalam pertempuran beberapa hari, Israel mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan Hamas. Mereka merobohkan 3 bangunan Hamas di Gaza dan menewaskan 11 anggota berpangkat tinggi serta 30 pejuang Hamas. Meski demikian, faktanya Israel tidak pernah bisa memusnahkan Hamas karena cabang bersenjata organisasi itu beroperasi dengan sangat diam-diam. Mereka membaur dengan rakyat Palestina. Hal itulah yang menyebabkan pertempuran Israel dengan Hamas selalu memakan korban, karena Israel melakukan serangan dengan pukul rata semua rakyat Palestina. Sebaliknya, Hamas bisa dengan mudah membuat Israel keteteran dengan meluncurkan lebih dari 1.500 rudal ke wilayah Israel hanya dalam 3 hari. Hamas dianggap sebagai organisasi Islam bersenjata terbesar di Timur Tengah dan terbesar di Palestina saat ini. Didirikan pada tahun 1987 sebagai organisasi Muslim Sunni Palestina, Hamas telah berkembang semakin kuat. Pada tahun 2006, Hamas memenangkan pemilihan resmi di Palestina, mengambil kendali langsung atas Palestina dan melancarkan serangan berulang kali terhadap Israel. Tujuan yang dikejar Hamas adalah penghancuran total Israel, pembebasan tanah Palestina yang diduduki Israel. Barat termasuk Amerika Serikat dan negara sekutu yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, sementara Rusia, Suriah, Turki, Cina dan beberapa negara lainnya tidak memandang Hamas sebagai teroris. Pada Desember 2018, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak resolusi Amerika Serikat yang mengutuk Hamas sebagai organisasi teroris. Kekuatan militer utama Hamas yang secara langsung menyerang Israel dikenal sebagai Brigade Al-Qassam. Anggota Brigade Al-Qassam bekerja menyamar, menyembunyikan identitas dan posisi mereka di dalam organisasi sampai kematian mereka. Menurut sumber militer Israel, Brigade Al-Qassam memiliki tentara sebanyak 30.000 orang, memiliki sekitar 7.000 roket dan 300 senjata anti-tank, juga 100 rudal anti pesawat. Brigade Al-Qassam juga memiliki puluhan jet tempur tidak berawak. Yang paling elit di jajaran pasukan adalah pasukan khusus ke-400 yang berspesialisasi dalam melakukan misi pertempuran laut. Selain Brigade Al-Qassam, Hamas memiliki senjata militer independen lain yang lebih kecil, Jihad Islam. Pasukan tersebut juga memiliki 6.000 roket, puluhan drone dan rudal anti-tank. Hamas dan Israel bertempur sengit di Gaza pada 2014. Di akhir perang, kedua belah pihak menyatakan kemenangan. Senjata terkuat Hamas adalah amunisi roket dengan jumlah peluru kendali hingga ribuan bola dan rudal untuk mendarat. Hamas memiliki berbagai sistem rudal jarak pendek seperti Qassam dengan jangkauan 10 km dan rudal Sejil yang juga memiliki jangkauan 55 km.
Ini adalah senjata terbesar di gudang Hamas selain amunisi mortir. Selain itu, Hamas juga memiliki rudal dengan jangkauan yang lebih jauh dari 75 km hingga 200 km. Cukup untuk mencakup seluruh wilayah Israel, termasuk dua kota utama Tel Aviv dan Yerusalem. Kementerian Pertahanan Israel mengatakan Hamas meluncurkan sekitar 1.500 roket dalam 3 hari dari 10 sampai 13 Mei, di mana 1.050 diantaranya terbang ke wilayah Israel. Sekitar 350 mengalami masalah saat diluncurkan. Dunia panas, Biden malah melunak ke Iran, ada apa? Presiden Amerika Serikat Joe Biden memulihkan keringanan sanksi ke Iran untuk memungkinkan proyek kerjasama nuklir internasional. Hal ini didorong oleh pembicaraan kesepakatan nuklir yang hampir mencapai tahap akhir. Dalam sebuah keterangan, Departemen Luar Negeri mengaku telah mengirim laporan keringanan tersebut kepada Kongres. Laporan itu menjelaskan bahwa memulihkan keringanan akan membantu pembicaraan di Wina untuk kembali kesepakatan nuklir JCPOA yang sebelumnya dicapai antara Iran dan China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris pada 2015 lalu. Pengecualian sehubungan dengan kegiatan ini dirancang untuk memfasilitasi diskusi yang akan membantu untuk menutup kesepakatan tentang pengembalian bersama ke implementasi penuh JCPOA dan meletakkan dasar bagi kembalinya Iran ke kinerja komitmen JCPOA-nya. Menurut laporan itu, sebagaimana dikutip Reuters, ini juga dirancang untuk melayani kepentingan non-proliferasi dan keselamatan nuklir Amerika Serikat serta membatasi kegiatan nuklir Iran. Ini dikeluarkan sebagai masalah kebijaksanaan. Laporan ini juga menyebut bahwa kegiatan yang akan diizinkan Washington untuk Teheran adalah kerjasama desain ulang reaktor air berat Arak Iran, persiapan dan modifikasi fasilitas Fordo untuk produksi isotop stabil yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Meski terlihat sebagai sesuatu yang baik, analis Eurasia Group Henry Room mengatakan pemulihan ini sebagai bentuk strategi Amerika Serikat agar Iran mau sedikit mengikuti poin-poin yang diajukan negara paman Sam itu. Pengecualian tersebut bukan merupakan isyarat niat baik atau konsesi kepada Iran, melainkan langkah teknis yang mungkin ditujukan untuk memastikan diskusi implementasi dapat dilanjutkan di Wina. Amerika Serikat dan Iran telah mengadakan 8 putaran pembicaraan tidak langsung di Wina sejak April yang bertujuan untuk mengembalikan JCPOA. Sejauh ini belum ada pengumuman resmi kapan putaran ke-9 akan dimulai, tetapi ekspektasi meningkat bahwa itu bisa terjadi minggu depan. Setelah Trump menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan tersebut pada 2018 lalu, menerapkan sanksi Iran secara bertahap mulai melanggar pembatasan nuklir. Para diplomat barat sekarang khawatir bahwa kemajuan nuklirnya meninggalkan kesulitan besar untuk kembali kesepakatan yang diteken dalam administrasi Presiden Obama itu.